Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak yang diberikan oleh Ibu Dina Marisa Khairina dengan judul Analisis dan Desain Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Komputer pada studi kasus Toko Artaboga, yang beranggotakan yang pertama ada Rizani Husairi, dan yang kedua Andri Saputra, dan yang ketiga saya sendiri Adi Nugraha, dan ada Azhari Muhaimin, dan yang terakhir Reza Dipa Saputra. Pada materi pertama yaitu permasalahan. Yang pertama permasalahannya yaitu pihak Toko Artaboga masih menggunakan sistem informasi manual dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dan yang kedua, proses pengolahan data yang masih manual seringkali terjadi penumpukan data atau redundansi. Dan yang ketiga yaitu sistem yang berjalan saat ini tidak mampu mendukung kebutuhan akan informasi persediaan yang up to date, sehingga mengakibatkan proses pengendalian persediaan barang semakin sulit untuk dilakukan. Ya, berikutnya ada solusi permasalahan. Next. Ya, solusi permasalahan berdasarkan permasalahan di slide sebelumnya, peneliti memberikan solusi dengan menawarkan sistem informasi persediaan yang baru berbasis komputer. Dengan adanya sistem informasi yang ditawarkan ini diharapkan 1. Dapat mengolah data informasi barang dengan cepat, 2. Memberikan informasi barang yang akurat, 3. Mengurangi biaya operasional penyimpanan arsip, dan 4. Pemenuhan laporan tentang barang bisa tersedia dengan cepat. Next. Proses analisis dan desain. Proses analisis dan desain. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dikutip dari Singaribun 1995. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Menggambarkan secara rinci serangkaian prosedur kerja pada sistem informasi persediaan yang ada. 2. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan analisis untuk mencari tahu kelemahan dan kekurangan sistem yang ada, serta dilakukan analisis terhadap teknologi yang digunakan. 3. Tahap desain sistem, yaitu ada A. Desain model, B. Desain basis data, C. Desain input, D. Desain output, dan E. Desain teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hasil proses analisis dan desain. Hasil proses analisis dan desain yang pertama, identifikasi masalah. 1. Kegiatan personal Toko Artaboga hampir seluruhnya masih menggunakan pencatatan secara manual. Yang kedua, kesulitan pemilik toko dalam menyusun laporan bulanan sehingga pemilik toko membuat laporan mingguan untuk menghindari kesulitan dalam membuat laporan. Yang ketiga, informasi barang belum akurat. Yang keempat, data-data tentang barang masih berupa lembaran-lembaran. Yang kedua, memahami sistem. Dari penerapan sistem yang sedang digunakan di Toko Artaboga, karena pencatatan transaksi maupun informasi barang dilakukan secara manual sehingga kontrol terhadap sistem barang kurang maksimal. Penggunaan sistem manual didukung oleh penggunaan arsip-arsip berupa formulir kartu stok barang untuk input data barang. Tiga, analisis kelemahan sistem. Kelemahan dari sistem tersebut adalah belum menggunakan teknologi informasi dalam mekanisme kerja di bagian persediaan barang. Keterlambatan dalam mengolah data informasi barang. Data-data tentang barang masih berupa lembaran-lembaran. Kesulitan dalam pembuatan laporan dan memakan waktu yang lama. 4. Analisis kebutuhan sistem. Berkaitan dengan pengembangan sistem tersebut dan pengamatan di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa informasi yang dibutuhkan pada bagian persediaan barang adalah A. Informasi data barang,
B. Informasi stok barang, C. Informasi data barang masuk, D. Informasi data barang keluar, dan E. Informasi data supplier. Tahap desain sistem. Desain logika atau logical design. Real design digambarkan dengan menggunakan data flow diagram atau DFD. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem yang baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. A. Konteks diagram. Diagram konteks ini menjelaskan hubungan sistem secara integral dan pihak-pihak atau external entity siapa saja yang terlibat dalam sistem. Pihak-pihak terlibat yaitu supplier. Arus data yang mengalir dari supplier ke sistem adalah pengiriman barang, sedangkan dari sistem ke supplier adalah data pemesanan barang dan return barang. Kedua ada kasir. Arus data yang mengalir dari kasir ke sistem adalah data barang keluar, sedangkan dari sistem ke kasir adalah data persediaan barang. Ketiga ada gudang. Arus data yang mengalir dari gudang ke sistem adalah daftar persediaan barang dan daftar return barang, sedangkan dari sistem ke gudang adalah daftar barang keluar dan daftar barang masuk. Terakhir ada pimpinan. Sistem memberikan seluruh laporan kepada pimpinan. B. Data flow diagram level N atau DFD level N. DFD level merupakan penjabaran dari diagram konteks yang membuat proses-proses yang ada di dalam sebuah sistem secara garis besar dan secara keseluruhan, disertai dengan penyimpanan data berupa file atau data store. DFD level proses sistem informasi persediaan berbasis komputer digambarkan dengan lebih rinci dari level 0 ke level N. 2. Desain fisik. Dari pemaparan DFD, mulai dari level 0 sampai level 1, maka dapat digambarkan desain fisik atau physical design. Desain basis data. A. Desain Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada gambar di bawah ini dipaparkan hubungan antar atribut oleh masing-masing entitas pada sistem ini. Dapat dilihat pada gambar desain struktur database. Next. B. Desain struktur file basis data. Pada gambar ERD sudah dijelaskan hubungan antar atribut oleh masing-masing entitas, maka dapat digambarkan desain struktur file basis data sebagai berikut. Next. Desain input merupakan media bagi user untuk melakukan kegiatan memasukkan data yang dibutuhkan. Setiap pengaksesan sistem ini, user memiliki batas yang berbeda-beda. Desain input terdiri dari form barang, user, supplier, transaksi pembelian dan penjualan. Tampilan sebagai berikut. Desain output pada tahap ini merupakan hasil keluaran sistem informasi yang berupa hasil dari input data yang dilakukan oleh user. Next. Desain teknologi ditentukan teknologi apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem baru yang ditawarkan. Teknologi tersebut terdiri dari 3 bagian utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Berikut ini desain teknologi. 1. Perangkat keras hardware. Teknologi perangkat keras dibutuhkan untuk menerapkan sistem baru yang ditawarkan menggunakan konfigurasi perangkat komputer. Agar kinerja sistem yang ditawarkan berjalan maksimal, maka minimum komputer yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Workstation. Personal komputer dengan mikroprosesor minimal Intel Celeron kelas prosesor 1,7 GHz atau lebih tinggi. Monitor VGA, RAM 1 GB atau lebih tinggi. Keyboard,
mouse, DVD ROM driver, dan printer. Next. Server, personal komputer dengan mikroprosesor minimal Intel Core 2, dual prosesor 1,6 GHz atau lebih tinggi. Monitor VGA, RAM 4 GB atau lebih tinggi. Keyboard, mouse, DVD ROM driver. 3. Perangkat lunak atau software, sistem operasi dalam penggunaan sistem yang ditawarkan minimal menggunakan Windows XP profesional serta menggunakan aplikasi VB06 dan Microsoft Access untuk menjalankan sistem. 4. Pengguna bareware, sistem yang ditawarkan memerlukan orang yang dapat mengoperasikan sistem tersebut. Di antaranya yaitu A. Petugas input data, petugas yang memasukkan data pada sistem dari barang masuk ke gudang dan barang keluar untuk dijual. B. Pemilik, sebagai manajer toko harus mengerti tentang komputer dan program yang dijalankan. Next. Deskripsi singkat metode. Metode penelitian deskriptif menurut Nazir bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian menggunakan metode ini disesuaikan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu analisis dan desain sistem informasi persediaan barang berbasis komputer pada toko harta buka, yang mana peneliti ingin menggambarkan sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan di toko harta buka. Di samping itu, peneliti juga menganalisis sistem informasi persediaan barang yang sedang berjalan di toko harta buka dan memberi usulan desain sistem informasi persediaan barang berbasis komputer yang mampu mengelola data persediaan barang dengan baik. Thanks. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.